got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on the line, and you know. Pengertian pengambilan vena dengan spuit adalah suatu kegiatan pengambilan dan/atau pengumpulan spesimen darah vena yang dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium. Vena adalah tindakan memasukkan jarum ke dalam vena, umumnya dilakukan untuk mengambil darah, yang akan dipakai dengan analisis hematologi, biokimia, atau mikrobiologi. Alat-alat untuk pengambilan vena: yang pertama jarum, yang kedua kawas alkohol, yang ketiga tonic wet, yang keempat plester, yang kelima tabung vakum. Lokasi vena yang paling umum untuk pengambilan darah vena dilakukan pada vena suprafisial dari fossa antekubital. Terdapat 3 vena yang digunakan untuk fungsi vena. Lokasi 3 vena pada fossa antekubital tersebut secara anatomis dibagi menjadi 2. Pola H adalah vena mediana cubiti, vena cephalica, dan vena basilica. Pola M adalah vena mediana cutiba, vena cephalica aksesori, dan vena basilica. Pengambilan darah vena yang pertama, siapan peralatan mengambil sampel seperti jarum, kapas alkohol, swab, tabung, ventituner, tourniquet, plester. Yang kedua, hand kunz sebelum melakukan tindakan, pasang APD sarung tangan. Yang keempat, lengan pasien sebelah kiri atau sebelah kanan dipilih yang lebih jelas venanya terletak di atas meja samping dengan berikan bantal alas siku apabila diperlukan. Yang kelima, pasien meminta untuk mengepaikan tangan. 6. Pasang tourniquet kurang lebih 10 cm di atas lipatan siku. Yang ketujuh, pilih bagian vena medial, kutibal, atau kepalik. Pastikan daerah tersebut adalah vena yang paling besar. 8. Pencarian vena yang bisa dilakukan dengan menepuk-tepuk daerah vena, atau pasien meminta untuk membuka tutup kepala tangan atau dengan melakukan olahraga ringan di daerah lengan yang akan ditusuk. Apabila sudah yakin pengambilan daerah, bisa dilakukan daerah vena yang harus diidentifikasi dengan kapas alkohol atau swab. Yang 10. Tusuk bagian vena tadi dengan lubang jarum menghadap ke atas dengan sudut kemiringan antar jarum dan kulit kurang lebih 15 derajat. Bila jarum berhasil masuk vena, akan terlihat daerah masuk dalam sempit. Yang 11. Darah tidak keluar, ganti posisi penusukan. 12. Setelah volume darah dianggap cukup sesuai, longgarkan atau lepaskan tourniquet dan pasien diminta membuka kepalan tangannya. 13. Tarik jarum searah, tunjukkan secara perlahan dan tekan dengan kapas swab selama kurang lebih 2 menit. Setelah darah berhenti, plester bagian ini selama kurang lebih 15 menit. Masukkan darah dari spuit ke tabung data terlebih dahulu, baru tabung lainnya sesuai dengan pemeriksaan, kemudian diberi nama stick. Pemeriksaan pasien untuk mengganggu hasil atau melanjutkan pemeriksaan berikutnya. Macam-macam pemberian obat. Yang pertama, secara oral. Rute pemberian obat secara oral adalah dengan memasukkan obat ke dalam mulut dan menelannya sehingga bisa dicerna dan diserap oleh tubuh melalui saluran pencernaan. Yang kedua, secara sublingual atau bukal. Rute sublingual atau bukal adalah jalur administrasi obat yang dilakukan dengan penempatan obat di bawah lidah.
Yang ketiga, secara parental atau suntikan. Jalur administrasi obat berikutnya adalah secara parental atau melalui suntikan injeksi. Subkutan, obat yang akan disuntik ke jaringan lemak yang berada di tepat di bawah kulit. Salah satunya contoh obat yang diberikan melalui secara ini adalah obat yang mengandung hormon insulin. Intramuskular mode ini dilakukan dengan menyuntikkan obat secara langsung ke jaringan otot pada lengan atas, bokong, atau paha. Intravena dilakukan dengan menyuntikkan cairan yang mengandung obat secara langsung pembuluh vena. Pemberian obat secara intravena yang terus-menerus disebut juga dengan infus. Intratekal, obat akan disuntikkan melalui jarum yang sudah dimasukkan ke celah antara dua tulang belakang di area pinggang. Biasanya rute injeksi ini diperlukan oleh obat yang berfungsi untuk mengatasi penyakit pada otak, tulang belakang, dan lapisan pelindung. Secara topikal, salah satu jalur administrasi obat yang sering digunakan adalah pemberian obat secara topikal melalui kulit. Secara rektal, pemberian obat secara rektal dilakukan dengan memasukkan obat tertentu melalui dubur. Secara okural, pemberian obat secara okural adalah jalur administrasi obat yang dilakukan melalui mata. Secara nasal, pemberian obat secara nasal dilakukan dengan menghirup obat tertentu melalui hidung. Secara vaginal, pemberian obat secara vaginal dapat dilakukan menangani pasien wanita yang baru menopause dan mengeluhkan kondisi tertentu secara vaginal, kering, nyeri, dan kemerahan. Melalui telinga, cara pemberian obat melalui telinga biasanya dilakukan untuk menangani infeksi atau radang pada saluran telinga.